Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya bersama saya Nelson. Di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan mengenai penyebab penyakit ya. Karena pada dasarnya kebanyakan dari kita pada saat kita sakit, kita mencari dokter mana yang manjur, obat mana yang manjur untuk menyembuhkan penyakit kita. Nah, jadi pada dasarnya langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat kita sakit adalah kita cari tahu dulu penyebab penyakit kita itu apa, lalu kita merubah pola hidup kita yang salah. Nah, jadi pada dasarnya ada 3 jenis penyakit ya. Yang pertama itu adalah penyakit keturunan. Ya, jadi penyakit keturunan itu contohnya yang paling banyak diderita penyakit diabetes, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit stroke, penyakit kanker. Nah, itu banyak orang mengatakan bahwa itu adalah disebabkan karena keturunan. Ya, itu betul karena tidak bisa dipungkiri bahwa darah kita atau genetik kita itu menurun dari kedua orang tua kita. Tapi yang kebanyakan kasus yang terjadi adalah yang disebut penyakit keturunan itu adalah karena pola makannya yang diturunkan atau pola hidupnya yang diturunkan. Ya, contohnya orang tua kita terkena diabetes karena suka makan makanan manis-manis, ya sirup-sirup, coklat-coklat. Ya, jadi karena kita tinggal di rumah orang tua kita, mau makan jenis makanan yang sama, otomatis penyakit orang tua kita sama dengan kita. Ya karena pola hidup dan pola makannya itu sama. Ya. Yang berikutnya adalah penyakit komunikatif. Ya, jadi penyakit komunikatif ini mungkin jarang ya kasusnya karena biasanya itu penyakit komunikatif itu karena ada kesalahan kita kepada saudara-saudara kita sesama manusia. Mungkin kita pernah menyakiti hati orang tua kita, menyakiti tetangga kita, teman kita. Nah, itu bisa timbul penyakit komunikatif ya. Ya, contohnya penyakit komunikatif itu ya yang paling sering terjadi adalah penyakit tekanan darah tinggi, penyakit asam lambung ya. Karena mengakibatkan kecemasan, mengakibatkan ketegangan. Ya, makanya sangat dianjurkan untuk kita selalu bersosialisasi baik dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita, karena itu akan tidak mendagangkan saraf-saraf otak kepala kita ya. Jadi sebaiknya dalam bertutur kata, dalam berpikir kita harus selalu positive thinking, karena berpikir negatif thinking itu membuat tegang otot-otot saraf kita ya. Dan yang paling umum yang diderita oleh penyakit zaman sekarang adalah diakibatkan karena penyakit yang diakibatkan karena kesalahan sendiri atau kesalahan pola makan dan kesalahan pola minum dan pola hidup ya. Jadi bisa dibilang poin ketiga ini bisa dibilang sangat mendasari semua jenis penyakit. Ya, jadi ya seperti yang saya sebutkan tadi, pada saat kita terserang penyakit, kita harus tahu dulu penyebabnya. Contoh, yang paling banyak diderita di zaman sekarang ini adalah penyakit asam lambung. Ya, jadi penyakit asam lambung itu mengakibatkan sesak napas, mengakibatkan anxiety atau kecemasan yang luar biasa. Ya, kebanyakan dari kita sibuk mencari obat apa, dokter yang mana, herbal yang mana yang dapat menyembuhkan kita. Pada dasar itu semua harus kembali kepada pola makan, pola minum, dan pola hidup kita. Ya, jadi pada saat kita sudah membetulkan semuanya, bisa dibantu dengan herbal ya atau penyembuhan yang dari alam. Ya, saya di sini tidak anjurkan penggunaan obat kimia karena obat kimia itu biar gimana pun ada berefek buruk kepada tubuh kita. Dan poin berikutnya adalah pada dasarnya tidak ada penyakit yang menular. Ya, jadi yang namanya penyakit TBC, sekarang pun yang lagi heboh penyakit virus corona, penyakit hepatitis, flu, batuk. Nah, pada dasarnya tidak ada penyakit yang menular. Yang menyebabkan menular itu adalah karena daya tahan tubuh kita yang lemah. Ya, jadi pada dasarnya Tuhan sudah menciptakan tubuh manusia itu dengan luar biasa ya. Jadi tubuh kita itu diberikan antibodi untuk melawan virus-virus jahat. Ya, bisa dikatakan bahwa pada dasarnya tubuh kita ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, karena antibodi itu tadi. Tapi karena kebiasaan hidup yang salah dari manusia, kebiasaan salah pola makan, pola minum, akhirnya pola makan, pola minum yang buruk membuat kualitas darah kita menjadi jelek atau tidak bersih. Nah, pada saat kualitas darah kita jelek, banyak mengandung virus, bakteri, logam-logam berat, mengandung kolesterol tinggi, mengandung natrium tinggi, otomatis antibodi kita menurun. Akhirnya
tubuh kita tidak bisa lagi melawan berbagai macam jenis penyakit. Nah, disitulah eh, penyakit bisa menular kepada kita. Tapi apabila kita menjalankan reformasi kesehatan dengan baik, menjalankan pola makan, pola minum, pola tidur kita, pola berpikir kita dengan baik, otomatis antibodi kita akan baik dan juga kita tidak akan tertular penyakit apapun yang walaupun tetap misalkan contohnya corona, bukan berarti kita acuh tak acuh, tapi kita bisa tetap memakai masker, jaga jarak, dan juga dengan memakan makanan yang bergizi. Ya, jadi kita harus betul-betul apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang betul-betul bisa membuat tubuh kita sehat dan darah kita bersih. Ya, jangan kita hanya makan-makan asal karena enak saja. Jadi karena kebanyakan zaman sekarang, terutama anak-anak muda, yang dimakan itu tidak pernah berpikir bahwa apa yang kita makan itu akan membentuk tubuh kita sehat atau tidak. Jadi makanan-makanan junk food, makanan-makanan cepat saji, yang instan-instan, otomatis tidak akan membuat darah kita baik. Nah, dari situlah akan timbul berbagai macam penyakit. Ya. Yang berikutnya adalah meringkaskan sebab-sebab penyakit. Ya, jadi pada dasarnya penyakit kanker, tumor, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes, asam lambung, liver, ginjal. Jadi semua penyakit yang saya sebutkan di atas itu adalah semuanya karena pola hidup yang salah, pola makan, pola minum, dan pola tidur dan pola pikir yang salah. Ya. Tapi kenapa yang si A kena penyakit ginjal, yang si B kena penyakit liver, yang si C kena penyakit kanker? Sama seperti di medan perang ya. Jadi pada saat kita di medan perang, semua diberondong dengan peluru. Ya, peluru yang sama dari musuh, tapi coba kita lihat, tidak semua mengalami luka yang sama. Ya, ada yang lukanya di kepala, ada yang di lengan, di kaki, di badan. Ya, sama juga dengan penyakit. Ya, pada saat antibodi kita turun karena pola makan, pola hidup kita yang salah, otomatis ya kita akan terkena penyakit di mana tempat yang paling lemah. Ya, jadi misalkan kita penyebabnya itu karena tidak sarapan pagi, otomatis yang akan kena lambung kita. Kalau kita kurang minum, ya kelemahan kita di kurang minum, otomatis yang akan terkena ginjal kita. Kalau kita terlalu banyak makan makanan berlemak, ya itu bisa menyebabkan kanker. Ya. Nah, jadi sekali lagi pada dasarnya semua jenis penyakit itu disebabkan karena pola makan yang salah dan pola hidup yang salah. Ya. Berikutnya adalah kita harus pelajari bahwa tubuh kita ini sama dengan mesin. Ya, jadi contoh kalau mesin mobil rusak, ya mungkin bisa diganti dengan mesin yang baru. Ya, baru bisa jalan mobilnya. Tapi kalau tubuh manusia terlanjur rusak atau jantung kita terlanjur berhenti, jelas itu tidak bisa lagi digantikan dengan jantung yang lain, ya, dan otomatis ya kita akan meninggal dunia. Nah, itu diibaratkan misalkan tubuh kita tuh seperti bensin, ya. Jadi kalau mesin habis bensin, ya otomatis mesin itu mati. Sama juga dengan tubuh kita. Kalau kita tidak masukkan kalori, tidak makan, ya otomatis badan kita akan mati. Ya, jadi otomatis untuk membentuk kalori ya kita harus makan makanan yang bergizi, ya. Sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian. Nah, itu adalah yang harus mendominasi makanan kita sehari-hari. Nah, berikutnya mengenai kehabisan seperti radiator. Ya, jadi kalau mesin radiator kekurangan air, mesin itu bisa meledak, ya, panas. Ya. Tapi kalau mesin mobil bisa diisi air, setelah itu bisa kembali lagi berjalan dengan normal. Sama juga dengan tubuh kita. Ya, tubuh kita ini butuh cairan. Ya, jadi banyak orang yang rasa kok saya sering sakit pinggang, terus sering BAB tidak lancar, ya pipis keruh, berwarna keruh, itu diakibatkan karena kurang minum. Dan kurang minum pun bisa menyebabkan tekanan darah rendah, bisa menyebabkan dehidrasi, bisa menyebabkan halusinasi. Itu adalah kebiasaan kita kurang minum bisa menyebabkan berbagai macam jenis penyakit. Sama juga dengan mesin, radiatornya tidak diisi air, begitu juga dengan tubuh kita. Apabila tidak diisi dengan air, tubuh kita pun akan rusak. Ya. Berikutnya adalah ganti oli. Ya. Jadi kalau misalkan kita mobil biasanya atau motor 2 bulan sekali kita ganti oli. Supaya apa? Supaya mesin dengan mesin itu tidak
selalu halus, tidak merusak mesin kita. Ya, itu dianalogikan sama dengan seperti kita istirahat atau tidur. Jadi pada saat kita tidur itu kita sama dengan menggantikan sel-sel tubuh kita yang rusak. Makanya di dalam ilmu kesehatan sangat dianjurkan untuk tidur minimal 6-8 jam satu hari. Kenapa? Walaupun kita pola makan, pola hidup, pola tidur kita sudah baik, sudah olahraga, tapi kalau tidur kita tidak cukup, jangan harap kita bisa memperoleh kesehatan yang prima. Ya, karena apa? Karena jam 9 malam sampai jam 4 subuh itu prosesnya pergantian sel-sel tubuh kita. Jadi sel-sel kita yang sudah aus, yang sudah mati, sel-sel yang mati, itu akan digantikan dengan sel-sel yang baru pada saat kita tidur. Nah, pada saat kita kurang tidur, otomatis satu, otak kita tidak beristirahat. Nah, tidak beristirahat semestinya, organ tubuh kita semua tidak beristirahat secara semestinya, sel-sel tubuh kita yang lama tidak digantikan. Nah, itulah yang menyebabkan apa? Lemas, menyebabkan gampang emosional. Itu adalah akibat-akibat dari kurang tidur. Nah, jadi poin yang akan saya tekankan di sini untuk sebagai kesimpulan adalah pada saat kita terkena penyakit, kita harus cari dulu penyebab penyakitnya, baru kita cari penanggulangannya seperti apa untuk membantu. Ya, karena ada pepatah bilang, biarkanlah makananmu itu menjadi obatmu. Ya, jadi pada dasarnya dengan memakan makanan yang bergizi, dengan menghindari makanan-makanan yang membuat darah kita jelek seperti makanan-makanan junk food, mie instan, makanan-makanan yang minuman-minuman kemasan, minuman-minuman Thai tea, kopi-kopi dan lain sebagainya, itu tidak ada mutu gizinya. Ya, minuman-minuman bersoda itu tidak ada mutu gizinya, itu hanya membuat tubuh kita rusak. Ya, jadi sekali lagi, semakin sederhana jenis makanan yang kita makan, pada dasarnya itulah yang bisa menyebabkan kita, yang bisa makin membuat kita sehat. Jadi sebisa mungkin kita harus makan makanan buah segar, sayur-sayuran segar, yang dikurangi makan makanan yang digoreng, sebisa mungkin tinggalkan makanan yang digoreng sama sekali, kurangi makan makanan daging, ya, karena makanan daging lebih sulit dicerna oleh tubuh. Kita bisa ganti protein kita dengan protein-protein dari tumbuh-tumbuhan, ya, dari misalkan kacang hijau, kacang kedelai. Ya, mungkin untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di video saya selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan protein dan lemak hewani dan juga nabati, ya, mana yang lebih baik. Oke, mungkin sampai sini dulu video dari saya. Mudah-mudahan video dari saya ini bisa membantu orang banyak supaya kita semua menjalankan pola hidup sehat. Salam hidup sehat.